Oke, gua rasa kalian semua yang klik video ini pasti pengen nambahin tinggi badannya ya kan. Mungkin ada yang cuma tertarik aja atau mungkin ada juga dari kalian yang kayak udah frustasi atau putus asa gitu. Kenapa badannya ini gak tinggi-tinggi ya? Karena gua rasa pasti banyak dari kalian semua di sini yang pengen tingginya tuh 170-an ke atas, 180-an ya. Karena memang looks kita tuh sebagai laki-laki memang lebih baik kalau lebih tinggi ya. Kayak lebih keren aja gitu. Walaupun memang tinggi itu bukan segalanya ya sebenarnya. Sebagai laki-laki yang baik ya, lo harus punya personality yang baik, punya uang ya. Tinggi bukan segala-galanya, tapi tinggi tetap bikin lo kelihatan keren gitu. Jadi di video kali ini gue akan bagikan ke kalian semua beberapa tips buat kalian yang pengen maksimalin tinggi badannya. So, tonton sampai habis. Dan sedikit cerita tentang pengalaman gue pribadi ya. Jadi gue ini bukan orang yang terlahir dari keluarga yang tinggi gitu. Jadi emak gue tuh cuma 150-an dan bapak gue 160-an. Mungkin hampir 170. Ah itu bapak lu hampir 170, itu termasuk tinggi lah. Yes, bapak gue memang yang tertinggi di antara saudara-saudaranya yang lain. Itu karena dia hobi main basket ya. Sementara saudara-saudarinya yang lain itu 150 sampai 160 semua ya. Semuanya. Jadi cuman bapak gua doang yang satu-satunya tingginya 160-an ke atas ya, yang hampir 170. Itu karena dia hobi main basket doang. Dan untuk keluarga emak gue juga sama gitu. Beradikannya juga tingginya rata-rata 150 sampai 160 semua gitu. Jadi gak ada yang tingginya tuh 170 tuh gak ada gitu. Jadi secara genetik ya, dari genetik kakek gua, emak gua ya, nenek gua gitu ya, itu udah gak mendukung ya. Jadi genetik gua yang sekarang ini ditopang banget sama genetik bapak gua ya. Ya gak bisa ngomong juga sih, mungkin orang-orang zaman dulu kan gizinya memang masih sedikit dan olahraga juga gak ada pasti dulu ya. Dulu pasti masih mikirin hidup cuy. Dan gue dulu pun pada saat SMP itu gue pendek banget ya. Sebelum gue mengenal dunia olahraga itu gue pendek banget ya. Kebanyakan main Mobile Legends ya kan, gak jelas gitu kan. Sampai akhirnya gue muak ya dengan kependekan gue ini. Jadi gue skipping sampai goblok ya. Dan memasuki SMA gue mulai baru ke gym gitu ya. Dan disitulah tinggi gue baru berhasil nembus 170-an cm ya pada saat usia gue SMA itu. Walaupun sebenarnya gue pengen target yang lebih tinggi gitu ya. Sebenarnya gue pengen 180 cm, itu adalah target utama gue ya, 180 cm. Cuman nggak kesampaian ya. Jadi gue kesampaiannya di 175 doang. Jadi ya gak apa-apa lah ya, lumayan lah ya. Kita harus bersyukur gitu kan. Jadi bisa dibilang gue ini adalah salah satu orang ya dalam keluarga besar gue ini ya, yang tingginya tuh tembus 170 cm ya. Karena dikit banget ya, itu bisa dihitung jari ya. Apalagi kalau kan tingginya 180 cm, wah itu pasti udah beda sendiri gitu. Jadi ya bisa dibilang gue nih cukup beruntung lah ya, gue sangat bersyukur banget. Lagi pula rata-rata tinggi orang Indonesia ini memang kecil gitu ya. Kita nih udah kalah gitu secara genetik dari orang luar gitu. Berapa rata-rata tinggi kita? Paling mungkin cuma sekitar 160-an ya untuk cowok ya. Kalau untuk cewek gue gak tahu gitu. Mungkin lebih pendek lagi. Nah, jadi buat kalian semua yang bisa dapetin tinggi 170-an senti ya, itu udah wah banget ya kalau untuk cowok. Dan kalau untuk cewek, kalau tingginya bisa 160-an itu udah wah banget juga. Jadi kalian harus bersyukur kalau udah dapetin tinggi yang segitu ya. Itu kalian udah di atas rata-rata itu. Jadi langsung aja kita ke pokok pembahasan latihannya. Nah, jadi cara pertama buat nambahin tinggi badan kalian adalah stretching ya. Atau kalau bahasa Indonesia tuh peregangan ya. Jadi aktivitas-aktivitas yang meregangkan tubuh kalian ya. Kayak gini ya, atau kayak gini gitu kan, pokoknya banyak lah itu yang lain. Itu disebut stretching. Tapi sebenarnya stretching ini lebih ke membantu benerin postur tubuh kalian sih ya. Jadi misalnya dari postur tubuh kalian yang bungkuk kayak gini, jadi bisa lebih tegap kayak gini ya. Otomatis itu membuat tubuh kalian terlihat lebih tinggi ya kan. Ya jelas dong, kalau kalian awalnya bungkuk kayak gini ya, kalian rutin stretching gitu kan, kalian jadi lebih tegap ya. Ini kan kelihatan gitu perbedaan tingginya ya, jadi kalian jadi lebih tinggi. Jadi stretching ini bisa membantu gitu, nambahin beberapa senti gitu ya. Karena gua rasa banyak juga orang Indonesia yang bungkuk. Bahkan beberapa temen gua juga ada yang bungkuk gitu ya. Karena mungkin dia jarang olahraga gitu kan, dan mungkin kerjaannya sering duduk bungkuk gitu. Jadi ya lama-lama bungkuk gitu ya. Kalian harus rutin stretching biar kalian tegap gitu. Jadi kita analogikan kayak sebuah karet ya. Kalau karet kan kita regangin terus kayak gini kan, itu kan jadi lama-lama dia makin lebar gitu ya. Sama kayak tubuh ya. Kalau kita
regangin terus ya. Mudah-mudahan bisa tambah tinggi ya, bisa tambah panjang gitu. Tapi kalian jangan berekspektasi yang terlalu berlebihan ya. Dengan gua rutin stretching dalam 1 minggu, gua ngarep naik 1 cm tinggi gua. Ya gak bisa bro ya, tinggi badan gak naik secepat itu ya. Dan ada beberapa jenis stretching favorit gua ya. Yang pertama namanya adalah Cobra Pose atau Cobra Stretch ya. Jadi kenapa namanya Cobra? Karena posisinya itu memang kita tuh tidur telungkup ya. Lalu tangan kita tuh nopang tubuh kita ke atas ya, dan kepala kita itu ngarah ke atas ya, kayak kepala ular kobra yang pengen mangsa musuhnya gitu ya. Itu buat regangin tulang punggung bagian belakang kalian ya. Jadi kalian bisa lakuin cobra stretch ini ya kurang lebih kayak beberapa menit lah gitu. Jadi memang kayak ular kobra yang lagi pengen mangsa musuh ya. Kalian tahan di posisi itu beberapa menit aja. Nah terus gerakan kedua namanya adalah cium kaki ya. Gue gak tahu nama Inggrisnya apa, cuman ini untuk regangin kaki kalian ya. Jadi kalian cukup lurusin kaki kalian ya, terus kalian berusaha cium kaki kalian ya, nyentuhin mulut kalian nih ke kaki kalian. Itu buat regangin kaki kita. Nah jadi habis mulut kalian udah nyampe di kaki kalian, tahan ya di posisi itu, tahan ya, walaupun agak pedih ya, agak perih gitu, tahan gitu. Karena memang stretching ini cukup melelahkan juga ya kalau dipikir-pikir. Nah yang ketiga adalah hanging ya, atau bergantungan gitu ya. Ini bebas, kalian bisa bergantungan di dimanapun ya. Entah kalian ada pull up bar di rumah atau di tiang-tiang tinggi di sekitar rumah kalian, bebas itu kalian bisa gantungan di situ ya, selama tangan kalian kuat genggamnya. Intinya tulang dari atas punggung sampai pinggang kita ini hanging itu sangat bagus banget buat tulang kita ya. Itu juga bisa sekalian ngelatih otot tangan kalian ya dalam nahan itu ya, nahan pas kita gantungan itu. Otot forearm kalian juga kelatih gitu. Nah jadi kalau stretching tadi udah, dan yang kedua adalah high intensity training ya. Jadi latihan-latihan yang bikin jantung kita nih berdetak kencang gitu kan. Itu bagus banget buat boost hormon pertumbuhan kita ya. Jadi contohnya kayak skipping ya, itu latihan yang berintensitas tinggi juga kan kalian, karena kita lompatnya kenceng gitu kan. Jadi skipping itu best banget ya, salah satu cardio yang paling best buat diem di tempat ya. Jadi kalau kalian nggak mau keliling-keliling di sekitar halaman kalian ya, kalian cukup lakuin skipping aja gitu. Kalian cukup diam di tempat, lompat-lompat aja gitu ya. Terus ada juga resistance training yang sering gua ungkit ya. Jadi ini bebas, kalian mau latihan di rumah atau latihan di gym itu bebas ya. Karena resistance training itu penting banget buat boost hormon testosteron kita dan hormon pertumbuhan kita ya. Dan terutama leg day ya, pada saat kita latihan kaki itu penting banget buat boost hormon kita ya, hormon laki-laki kita ini. Jadi buat kalian semua yang masih males-malesan leg day, lu jangan malas lagi ya. Itu penting banget buat nambahin tinggi lu juga gitu. Jadi leg day itu wajib ya. Never skip leg day bro. Nah itu dari segi olahraganya ya, udah kelar kita bahas. Tapi ada beberapa hal juga yang gue harap kalian tuh hindari gitu ya. Yang pertama adalah kurang tidur ya. Jadi ini sangat krusial banget. Percuma kalian mau olahraga sebanyak apapun ya, tubuh kita ini hanya akan pulih dan bertumbuh ya, dan berkembang pada saat kita dapetin waktu tidur yang cukup gitu. Jadi waktu tidur ini memang tidak boleh diremehkan ya. Gue pernah kekurangan tidur ya, seperti yang udah pernah gue cerita di video-video sebelumnya. Itu berdampak sangat negatif ya. Bukan ke fisik gue aja, tapi ke mental gue juga gitu. Kurang tidur, jadi itu kacau banget. Jadi pastikan kalian ini dapetin waktu tidur yang cukup ya. Jadi ya minimal 7 jam lah ya untuk Gen Z kayak kita ini ya. Minimal 7 jam gitu. Itulah kenapa bayi itu cepet gede gitu ya. Dia dalam 1 tahun aja dia bisa nambah berapa senti gitu. Karena kerjaannya tuh tidur terus ya. Dia fokus tidur gitu, fokus bertumbuh. Dan sebisa mungkin kurangin juga makan makanan yang terlalu bergula tinggi ya, yang mengandung gula yang tinggi, dan gantilah yang dengan lebih sehat gitu ya, dengan makan makanan yang lebih berprotein gitu. Karena kelebihan gula itu juga bisa berdampak negatif lah bagi hormon kita ini ya. Tapi tetap ya, peran genetik itu sangat krusial ya. Jadi 80% tinggi badan kita ini itu berasal dari genetik ya, dan 20% itu dari usaha kita gitu. Jadi memang genetik ini memang sangat berperan banget, tapi bukan berarti kita nggak boleh berusaha sama sekali ya. Kita tetap harus berusaha gitu ya. Walaupun kita bukan terlahir dari keluarga yang tinggi ya, kita harus tetap berusaha buat tinggi gitu. Walaupun kita bukan terlahir dari keluarga yang kaya gitu kan, kita harus tetap berusaha buat jadi kaya dan sukses gitu ya. Jadi usaha tetap harus, tapi kalian juga harus menerima kenyataannya gitu, akan genetik kalian ya. Jangan sampai kalian nggak nerima kenyataan dan ujung-ujungnya kalian bakal blaming ke orang tua kalian gitu. Kenapa gue terlahir ini segala macam ya, jangan gitu ya. Dan kalian juga jangan tertipu dengan suplemen-suplemen yang mengklaim dapat meninggikan tinggi badan kalian di luar sana ya. Karena itu
udah pasti scam ya. Karena nggak ada suplemen yang bisa ninggiin badan ya. Gue udah pernah beli beberapa itu nggak ada gitu. Itu semua nggak works ya, nggak works. Itu cuma memberikan kalian harapan palsu ya. Itu memang penjual suplemen-suplemen ini itu memang nyari orang-orang frustasi yang udah putus asa kenapa pendek gitu kan. Yang udah nggak tahu lagi mau kemana. Nah, itu mereka kasih harapan palsu ke orang-orang ini. Jadi ini memang tai sih. Jadi kalian jangan tertipu ya, jangan buang duit kalian buat hal-hal yang tidak terbukti kayak gini ya, nggak ada jaminan jelas kayak gini ya. Dan gua harap kalian semua yang nonton di sini umurnya masih 20 tahun ke bawah ya, karena pertumbuhannya masih lagi peak-peaknya itu ya. Dan buat kalian yang umurnya udah di atas 20 tahun ya, gue tidak ingin memberikan harapan palsu, cuman itu sangat sulit ya. Kalian buat bertumbuh lagi itu udah sangat sulit ya. Gue tidak mau memberikan harapan palsu. Jadi semakin muda kalian mulai berolahraga, maka semakin muda juga kalian bakal dapat efek yang bagusnya gitu ya. Jadi mulailah olahraga sedini mungkin.